Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kepada yang terhormat Bapak Triswantoro Putro, SSI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Data kelas A, kami dari kelompok 2 izin untuk mempresentasikan hasil kinerja kami mengenai Manchester Encoding dan Decoding. Next. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada Muhammad Lukman Ihsan, Novia Amelinda, Josie Agil, dan saya sendiri Ulil Maidah. Next. Langsung saja pada pengkodean Manchester. Next. Pengkodean Manchester merupakan sebuah metode pengkodean digital yang digunakan dalam telekomunikasi dan penyimpanan data. Dalam pengkodean ini, setiap bit data dilakukan penyandingan dengan transisi yang minimal 2 kali dalam satu periode. Pengkodean Manchester memastikan bahwa transisi tegangan berbanding lurus terhadap clock rate atau laju clock, serta membantu proses clock recovery atau pemulihan clock. Pada pengkodean Manchester, biner 0 merupakan transisi dari tinggi ke rendah atau high ke low, yang mana transisinya berada di tengah interval, dan biner 1 merupakan transisi dari rendah ke tinggi atau low ke high, yang mana transisinya berada di tengah interval. Pengaturan ini memastikan bahwa setiap bit memiliki perubahan sinyal, sehingga memecahkan masalah sinkronisasi yang sering terjadi dalam pengkodean lainnya. Pengkodean Manchester juga memastikan bahwa transisi selalu terjadi di tengah setiap bit, sehingga memungkinkan deteksi bit yang lebih mudah dan akurat. Pada gambar dapat dilihat bahwa pada bit 0, sinyal akan berubah di tengah interval dari tinggi ke rendah, dan bit 1 dari rendah ke tinggi. Begitu pula seterusnya. Next. Untuk yang selanjutnya mengenai pengkodean dari Manchester ini, wujudnya itu berasal dari operasi XOR untuk clock dan sinyal input. Clock sendiri memiliki transisi dalam satu siklus dan begitu pula untuk keluarannya dari clock tersebut dengan struktur encodernya Manchester sebagai berikut. Seperti pada gambar di bawah bahwa ada clock dan suatu sinyal terus nanti ada XOR, kemudian menjadi outputnya itu Manchester. Next. Kemudian mengenai karakteristik Manchester itu sendiri, ada beberapa yang perlu kita ketahui. Next. Yang pertama mengenai pengkodean bifase. Setiap bit data yang diwakili oleh dua transisi sinyal. Sinyal ini selalu berubah di tengah interval bitnya. Kemudian karakteristik yang kedua, representasi bit. Sebuah bit 0 dapat mewakili oleh transisi dari tinggi ke rendah atau high ke low, dan bit 1 oleh transisi dari rendah ke tinggi. Di tengah interval bit tersebut yang akan terjadi, ataupun sebaliknya tergantung pada konvensi yang digunakan. Kemudian karakteristik yang ketiga mengenai sinkronisasi yang mudah. Transisi sinyal yang konstan di tengah interval bit tersebut dapat memudahkan sinkronisasi antara pengirim dan penerima. Sehingga dalam setiap bit tersebut, clock data dapat diekstraksi dari sinyal itu sendiri. Kemudian yang keempat, mengenai tahap terhadap noise. Karena sifat transisi sinyal yang teratur, sehingga cocok untuk komunikasi di lingkungan yang berisik atau terdapat banyak noise yang mengganggu. Kemudian yang kelima, mengenai efisiensi bandwidth. Karena setiap bit data yang diwakili oleh dua transisi tersebut, frekuensi sinyal yang dihasilkan itu dua kali dari frekuensi data yang asli, sehingga membutuhkan bandwidth yang lebih besar. Yang selanjutnya, mengenai deteksi kesalahan. Jika penerima itu tidak mendeteksi transisi yang sesuai yang diharapkan atau tidak benar di tengah interval bit tersebut,
maka dapat diidentifikasi bahwa terjadi kesalahan pada transmisi data yang digunakan. Kemudian mengenai aplikasinya, dalam Ethernet IEEE 802.3 dan teknologi jaringan lainnya juga digunakan dalam berbagai protokol komunikasi seperti RFID dan IRDA. Next. Kemudian kode pemrograman Manchester yang kita gunakan akan dijelaskan oleh teman saya. Oh, kayaknya mic-nya ke off nih. Diulang atau lanjut? Maaf ya. Baik, saya lanjutkan. Mengenai kode program yang digunakan ini, dengan digunakannya dua library yaitu Matplotlib dan NumPy. Kemudian terdapat perintah inputan berupa string. Jadi dalam inputan tersebut dapat berupa angka maupun huruf yang kita inputkan dan akan dikonversi ke kode ASCII. Kemudian sesuai dengan pengkodean tersebut akan dijadikan beberapa sinyal yang kita gunakan sehingga input tersebut dapat memperoleh output yang kita harapkan dengan beberapa sinyal. Next. Input yang kita masukkan berupa pengkodean dari P sehingga kode ASCII-nya diperoleh 011000 dan dikonversi ke biner dan dikonversi lagi menjadi pengkodean Manchester. Kemudian biner tersebut didecoderkan untuk kembali menjadi seperti inputan sebelumnya, yaitu bilangan ataupun huruf. Dan yang sebelumnya kita inputkan adalah huruf P. Dari input tersebut didapatkan 4 sinyal output. Yang pertama itu representasi dari inputan yang digunakan, yaitu pada huruf P sehingga menghasilkan sinyal seperti pada gambar yang kiri atas. Kemudian terdapat juga sinyal biner, sinyal Manchester, dan sinyal hasil decoding untuk kembali ke huruf P kembali. Next. Mengenai penjelasan kode pemrogramannya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, mengenai kode penjelasan program. Next. Kode ini menggunakan pustaka Matplotlib untuk visualisasi dan NumPy untuk manipulasi array. Terdapat definisi string to binary digunakan untuk mengubah setiap karakter dalam string menjadi representasi biner 8 bit. Kemudian terdapat definisi Manchester encode di mana digunakan untuk mengkonversi string biner menjadi sinyal Manchester, yang mana setiap bit 1 diwakili oleh 01 atau dari low ke high, dan setiap bit 0 diwakili oleh 10 atau high ke low. Kemudian terdapat fungsi plot sinyal yang mana bertujuan untuk memvisualisasikan berbagai tahap konversi dan decoding sinyal. Di sini kami mengatur fungsi ini menerima parameter berupa teks asli, representasi ASCII, sinyal biner, sinyal Manchester yang sudah di-encode, sinyal hasil decoding, dan bentuk biner, dan juga teks decodingnya sendiri. Fungsi ini juga membuat subplot dalam bentuk grid 2 dikali 3 dengan ukuran gambar 12 dikali 8 inch untuk menggambarkan berbagai representasi sinyal tersebut, sehingga outputnya yang seperti pada slide sebelumnya. Next. Baik, selanjutnya untuk plot ASCII ini merepresentasikan dari kode ASCII yang ada.
di mana kita akan ubah dulu bentuk dari ASCII yang tadinya dia karakter menjadi integer, eh, tipe datanya integer, ini menjadi numeric levelnya kita simpan di variabel ASCII level. Selanjutnya ASCII level ini kita representasikan ke dalam bentuk grafik, di mana kita atur warnanya menjadi abu-abu. Di sini ada gray, kemudian kita masukkan di variabel yang akan diplot, yaitu ASCII levels. Kemudian len ASCII ini adalah panjang dari data ASCII-nya, np range, kemudian bar, artinya adalah dalam bentuk bar. Plot yang digunakan adalah bar di sini. Kita bisa lihat dimulai dari array 0,0. Kemudian set labelnya yaitu karakter dan juga y labelnya adalah nilai SC. Kemudian title atau judul dari plotnya adalah representasi AC. Kemudian kita nyalakan gridnya atau tampilkan gridnya dengan memberikan logika true kepada grid. Selanjutnya, baik, selanjutnya untuk menampilkan grafik sinyal biner. Dalam grafik ini, setiap bit dari string biner diubah menjadi nilai numerik dan diplot dengan gaya step post yang memastikan perubahan nilai sinyal terlihat jelas pada titik. Perubahan label, sumbu, waktu, dan amplitude serta judul sinyal biner juga disertakan dalam grid diaktifkan untuk membantu visualisasi. Ini kita bisa lihat di tiga eh, kode awal, yaitu xplot, npren, len biner, ini merepresentasikan panjang data binarinya, kemudian int b, ini artinya adalah mengubah data b, variabel di b ini menjadi integer, kemudian draw style-nya kita atur menjadi step post. Kemudian kita atur labelnya di mana label di sumbu X ini adalah waktu dan di sumbu Y-nya adalah amplitude. Ini untuk sinyal biner. Kemudian selanjutnya untuk eh, yang sinyal Manchester ini kita bisa lihat di bawahnya. Kita pakai draw style yang sama yaitu step post. Kemudian kita pakainya tipe panjang dari variabel encode. Di sini ada len, ini panjang datanya. Kemudian sumbu X-nya itu adalah waktu dan ya sumbu Y-nya adalah amplitude. Ini untuk sinyal Manchesternya. Kemudian kita tampilkan juga gridnya supaya kita bisa mengetahui level dari sinyalnya. Kemudian untuk hasil decodingnya kita eh, pakai tampilkan panjang data dari variabel decode bits-nya. Kemudian kita seperti yang pertama, ini ubah tipe data B ini menjadi integer terlebih dahulu. Ini juga pakai tipe draw style-nya step post. Kemudian untuk X labelnya ini waktu dan juga Y labelnya adalah amplitude. Ini untuk sinyal hasil decoding. Kita juga tampilkan grid-nya. Selanjutnya. Pada subplot pertama dari baris kedua aksi 1,1 ini sumbu-sumbu dinonaktifkan, axis off, dan teks yang berisi informasi asli, representasi ASCII, sinyal biner, sinyal Manchester, hasil decoding, sinyal biner, dan teks hasil decoding ditampilkan di tengah subplot dengan teks pada posisi setengah-setengah. Pada subplot kedua dari baris kedua, simbu juga dinotifikkan untuk menunjukkan tampilan tik dan label serta garis tepi atas, kanan, dan bawah disembunyikan untuk memperjelas bahwa subplot tersebut tidak digunakan. Subplot ini opsional jika disembunyikan. Akses flat 5 set visible false. Ini untuk menyembunyikan subplotnya. Kemudian untuk fungsi multi-type layout digunakan untuk memastikan bahwa subplot tersusun rapi tanpa tumpang tindih. Kemudian PLT show ini untuk menampilkan semua grafik yang tadi sudah kita atur. Baik, selanjutnya dilanjut oleh teman saya. Oke, oke. Selanjutnya tentang pada garis 49 itu terdapat fungsi Manchester decoder di mana bertujuan untuk mengkode
yang dekode sinyal Manchester yang nggak di encode tadinya gitu menjadi string biner asli. Terus sebuah daftar kosong dalam bits itu disiapkan untuk menyimpan hasil decodingnya itu. Terus ada 01 itu maka bit aslinya itu adalah satu gitu. Terus 10 itu maka bit aslinya itu nol gitu. Jadi setiap bit yang didapat ditambah dalam daftar bit itu. Terus setelah seluruh pasangan itu sinyal diproses, maka daftar bit itu yang berisi tentang string biner dikonversi menjadi suatu string tunggal yang merupakan hasil fungsi ini gitu. Fungsi ini tuh untuk mendapatkan kembali string biner asli dari sinyal Manchester yang telah di encode berikut hasilnya gitu. Jadi nilai input karakternya itu P, maka hasilnya itu 0111100000. Oke, selanjutnya itu pada baris ke-55 itu ada fungsi binary to string, di mana untuk mengkonversi sebuah string biner menjadi teks asli gitu. Terus ada join dalam kurung itu untuk menggabungkan semua karakter hasil konveksi menjadi satu string gitu. Terus ada cara dalam kurung itu juga untuk mengubah integer menjadi karakter ASCII pada setiap literasinya. 8 bit substring itu diubah menjadi integer menggunakan int substring koma 2. Jadi fungsi itu mengambil setiap bit dalam string biner, mengkonversinya menjadi karakter ASCII, dan juga menggabungkan kembali menjadi teks yang didapat dibaca itu. Contohnya input berupa 01110000 akan dikonversi lagi menjadi karakter P. Terus pada baris ke 55 itu terdapat fungsi input di mana memasukkan sebuah string kemudian disimpan ke dalam variabel teks. Jadi fungsi string ini itu mengubah representasi ASCII. Jadi ASCII-nya itu disimpan dalam variabel ASCII tersebut. Terus juga mengubah string tersebut menjadi biner lagi dan hasilnya disimpan dalam suatu variabel binary. Terus juga variabel binary ini di encoding menggunakan fungsi Manchester encoder yang mengubah setiap bit biner menjadi dua sinyal Manchester sesuai dengan aturan tertentu. Dan hasilnya disimpan dalam variabel encoder. Terus yang selanjutnya itu ada fungsi Manchester decoder itu untuk mengembalikan sinyal yang telah di encoding jadi string biner lagi, dan hasil decodingnya itu disimpan dalam variabel decoder bits. Terus fungsi fungsi binary to string itu mengkonversi string biner yang telah dikode menjadi teks, dan hasilnya itu disimpan dalam variabel decoder teks. Jadi ini contoh outputnya. Jadi kita menulis output aja apa aja. Jadi output aslinya yang kita input itu P. Jadi nilai aslinya berapa, nilai binernya berapa, dan nilai Manchesternya berapa. Seperti yang dilihat dalam output tersebut. Oke, jadi uh, uh, ini adalah hasil dari semua yang telah diproses. Pengolahan data selesai. Fungsi plot signal itu dipanggil dengan tujuan untuk menghasilkan visualisasi dari proses yang telah dilakukan. Outputnya seperti yang dijelaskan tadi di awal juga. Mungkin cukup sekian, aku kembaliin ke teman saya. Baik, sekian dari kami. Banyak salahnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.